Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadiah Asnanaim dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 232131003. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan. Islam sebagai ilmu pengetahuan merupakan ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam dipandang sebagai ketuhanan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga bentuk keilmuan dalam Islam. Bayani, irfani, dan burhani. 1. Bayani merupakan sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada Al-Quran. Kedua, irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan atau pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Irfani juga bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya. 3. Burhani. Burhani berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani sama sekali tidak mendasari diri pada teks, juga tidak pada pengalaman. Burhani menyandarkan diri kepada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Bahkan dalil-dalil agama yang hanya bisa diterima sesuai dengan logika rasional. Ada juga kriteria ilmu pengetahuan sebagai berikut. 1. Logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. 2. Objektif, harus sesuai dengan objek yang dikaji dan didukung oleh fakta empiris. 3. Metodik pengetahuan, diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. Berarti bahwa pengetahuan tersebut disusun dalam suatu sistem yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 5. Berlaku umum atau universal. Pengetahuan berlaku untuk siapa saja dan di mana saja atau disebut universal, yaitu dengan tata cara dan variabel yang sama akan diperoleh hasil yang sama atau konsisten. 6. Ada kumulatif. Kumulatif berkembang dan tentatif. Hasanah ilmu pengetahuan selalu bertambah dengan hadirnya ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang terbukti salah harus diganti dengan pengetahuan yang benar sifatnya. Islam juga sebagai objek riset dan kajian. Menurut Muhammad Nur Hakim bahwa tidak semua aspek agama, khususnya agama Islam, dapat menjadi objek studi. Dalam konteks khusus studi Islam, ada beberapa aspek Islam yang dapat menjadi objek, yaitu 1. Ada Islam sebagai interaksi sosial, merupakan
realitas umat Islam. Contohnya interaksi antara orang-orang yang beragama Islam yang menggunakan norma-norma Islam termasuk penelitian keislaman dan juga pengamatan terhadap para pemeluk Islam. Memahami dan mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam interaksi antara pemeluk agama-agama yang berbeda itu semua dapat menjadi sarana penelitian agama. 2. Islam sebagai doktrin agama. Islam sebagai doktrin agama dari Tuhan yang kebenarannya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Agama sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari isi segi bentuknya dan sisi agamanya. Ajaran atau wahyu Tuhan yang dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai kebudayaan, sedangkan dari segi bentuknya agama dapat dipandang sebagai kebudayaan batin manusia yang mengandung potensi psikologi yang mempengaruhi jalan hidup manusia. Dengan demikian, yang dapat diteliti adalah pada bentuk atau praktik yang tampak dalam kehidupan sosial yang dipandang sebagai kebudayaan batin manusia. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.